Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang selalu membahas situasi politik tanah air terkini atau termutakhir. Dan seperti kita ketahui, untuk beberapa hari ke depan kita akan mengikuti kegiatan Pilpres, yaitu mencoblos tepatnya tanggal 14 ya, 14 Februari tahun 2024. Nah, kurang dari mungkin sekitar 11 atau 12 hari ke depan ya. Dan seperti kita ketahui, situasi politik semakin menuju tanggal 14, yaitu hari pencoblosan, semakin panas ya secara nasional. Berbagai manuver terutama dari tim ses ataupun dari paslon 02, yaitu Prabowo Gibran, semakin masif. Nah, teman-teman, seperti diketahui, kita sekarang berada di Jalan Raya Pantai Kuta di Bali ya. Ini juga sebagai mengobati kerinduan kalian yang mungkin dulu pernah ke Bali. Dan ini saya tunjukkan, kita sekarang berada di Jalan Pantai Kuta. Sekarang masih jam setengah 11 pagi hari, dan terpantau sekarang masih agak sepi, agak lengang selain memang sekarang lagi low season atau masa sepi dari kunjungan wisatawan luar negeri maupun domestik, karena memang baru saja kita lepas dari suasana tahun baru. Nah, teman-teman, balik lagi kita membahas politik untuk grassroots ataupun rumput akar bawah ya. Seperti kita ketahui, untuk pendukung 01 atau pendukung dari Capres Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar begitu solid. Dan seperti kita juga bahwa beberapa hari yang lalu dari tim ses 01, yaitu Said Didu, menyampaikan bahwa beliau sudah menyewa bus dan sudah dibayar lunas untuk menuju JIS atau Jakarta International Stadium, yang akan dijadikan tempat terakhir kampanye dari paslon 01 Anies Rashid Baswedan, atau bisa kita sebut sebagai pasangan Amin, paslon 01. Jadi secara sepihak, menurut atau yang disampaikan dengan oleh Said Didu adalah pembatalan sepihak oleh pihak pengelola bis karena alasan yang tidak masuk akal menurut beliau ya. Jadi kemungkinan bahwa pengelola bis mendapat tekanan sehingga secara sepihak membatalkan. Nah, teman-teman, belajar dari pengalaman yang sudah ini, teman-teman pendukung dari 01 atau Amin, mereka berencana untuk tetap menuju JIS atau Jakarta International Stadium tanggal 10 Februari 2024 nanti dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum, sampai dengan titik terakhir mendekati dari JIS ya. Dan setelah itu, kalaupun ada penghadangan, mereka akan long march ya. Ini menunjukkan bahwa sikap ataupun tekad dari pendukung 01 begitu besar, dan ini bisa diperkirakan atau diharapkan melebihi jumlah atau massa dari gerakan 212. Kalau kita ingat ya, jutaan manusia tumpah ruah memenuhi Jakarta, gerakan 212 untuk yang pertama ya. Nah, ini diperkirakan untuk gerakan pendukung Anies, tepatnya meramaikan atau mensukseskan dari kampanye terakhir Anies di JIS, akan melebihi gerakan 212. Nah, ini juga
kita mendapatkan kabar bahwa berbagai macam kelompok masyarakat yang dari luar Pulau Jawa akan berangkat ke sana, pastinya tidak dengan rombongan. Karena kalau rombongan berdasarkan dari pengalaman tahun-tahun yang lalu akan mudah sekali dicegat ataupun dihalau ataupun digagalkan oleh petugas keamanan dengan berbagai macam alasan ya. Nah ini teman-teman yang akan berangkat ke Jakarta sudah merencanakan menggunakan kendaraan umum dan berangkat secara pribadi, jadi masing-masing ya, tidak berkelompok, karena kalau berkelompok mudah sekali terdeteksi. Dan teman-teman, seperti kita ketahui, gerakan masif dari rezim yang sekarang berkuasa, yaitu Presiden Jokowi, menggalakkan ataupun melakukan gerakan masif, yaitu menyebar bansos ya, yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa mengikut sertakan Menteri Sosial Risma ya, yang dari PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah ini juga ditengarai karena masalah politis ya, dan ini apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, membagikan bansos secara langsung oleh Presiden, ini mendapat kritikan yang keras dari berbagai macam kelompok masyarakat sipil, terutama mereka-mereka yang memang bersikap kritis terhadap pemerintah. Dan ini banyak juga yang menyampaikan bahwa ini menyangkut masalah etika, teman-teman ya, etika seorang presiden yang harusnya tidak melakukan hal yang bisa dilakukan oleh menteri yang terkait, yaitu Menteri Sosial, tetapi dilakukan oleh Presiden sendiri. Dan kemarin juga tepatnya beberapa hari lalu ada juga kekerasan yang diterima oleh masyarakat di Gunung Kidul atau di Jawa Tengah, karena pada saat itu Presiden Jokowi sedang melintas di jalan ya, dengan pelan. Ada salah satu masyarakat yang membentangkan spanduk yang berisi tulisan, Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami akan memilih Ganjar. Nah, ternyata yang membentangkan spanduk atau membawa spanduk tersebut langsung disergap oleh petugas. Nah itu petugas, tapi pihak Pas Pampres sudah mengatakan bahwa bukan dari mereka. Nah ini satu orang pembawa spanduk menerima kekerasan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, mungkin visum ya. Dan ini yang terjadi salah satu saja kekerasan masyarakat yang diterima oleh masyarakat. Bagaimana mereka merespon kedatangan Jokowi yang memang terakhir-terakhir ini banyak ditolak oleh masyarakat ya. Sepertinya penolakan masyarakat sangat besar sekali, karena memang Presiden Jokowi sudah sepertinya terang-terangan untuk ikut kampanye mensukseskan 02, meskipun Presiden Jokowi tidak secara lugas verbal menyampaikan bahwa dia ikut mengkampanyekan pasangan 02, tapi bahwa dari lapangan ataupun apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menunjukkan bahwa itu mendukung paslon 02, seperti yang terjadi juga di Serang. Presiden Jokowi membagikan bansos, sedangkan di belakangnya ada baliho Prabowo Gibran ya. Jadi meskipun Presiden Jokowi tidak menyampaikan secara lugas mendukung paslon 02, tetapi apa yang dilakukan dinilai masyarakat itu sudah merupakan keberpihakan terhadap pasangan 02. Dan teman-teman, banyak sekali dari kelompok akademisi yang mengkritisi sepak terjang dari Presiden Jokowi tersebut karena menunjukkan keberpihakan, yang tepatnya adalah berpihak pada 02, di mana anak dari Presiden Jokowi menjadi cawapres Prabowo, yaitu Gibran. Nah teman-teman, tetapi dari
pihak milenial maupun Gen Z yang mestinya diwakili Gibran sebagai pemuda, mereka pihak milenial maupun Gen Z menolak untuk diwakili Gibran ya. Mereka menolak dan muak karena Gibran merupakan, menurut mereka Gibran merupakan produk yang cacat hukum, atau tepatnya melanggar etik di kasus MK kemarin, di mana paman dari Gibran yang dikenal sebagai Paman Usman meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Teman-teman, banyak sekali kontroversi apa yang dilakukan pasangan 02 ini, sehingga banyak sekali daya tolak atau penolakan dari masyarakat awam maupun yang terdidik ya. Dan informasinya sesuai dengan apa yang ada di lapangan, banyak sekali pergerakan ataupun perpindahan dari yang tadinya mendukung pasangan 02 maupun 03 berpindah kepada 01, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, karena dinilai bahwa pasangan inilah yang lebih tepat menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan dengan berbagai macam visi maupun visinya yang masuk akal. Baik, terima kasih teman-teman. Kita hari ini sudah membahas peta perpolitikan tanah air meskipun di dalam mobil sambil jalan-jalan ya. Paling tidak ini juga mengobati rasa kangen kalian yang udah lama tidak ke Bali. Baik, terima kasih dari Bali. Kami menyampaikan selamat beraktivitas dan kita akan bertemu lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.